belakang gue ini sekarang ada sebuah toko swalayan yang dimana di dalamnya itu menjual produk-produk atau kebutuhan sehari-hari yang murah guys, kayak makanan, minuman dan yang lain-lain. Tapi di sini gue ini mau belanja mingguan. Kira-kira kalau misalnya kita hidup di Jepang itu dalam satu minggu itu kita harus mengeluarkan berapa yen atau berapa rupiah ya. Mungkin sebagian dari kalian akan menjadi patokan kalau misalkan belanja harian atau mingguan itu memerlukan berapa sih gitu. Soalnya kan kalau misalnya belanja itu kan ada yang murah, ada yang standar, ada yang boros. Dan menurut kalian ini kita ini belanja di kategori mana gitu. Oke, langsung aja. Nah, jadi kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian nih, kalau misalkan kita tinggal di Jepang itu, terus kita belanja buat kebutuhan untuk satu minggu, kira-kira harus mengeluarkan biaya berapa? Ya, syukur-syukur bisa jadi referensi buat kalian, khususnya yang mau kerja di Jepang. Oh iya, gue cuma mau ngasih tahu nih, kalau misalkan di Jepang itu guys, untuk harga pokok kayak sembako, beras, kebutuhan makan itu udah mahal banget menurut gue pribadi ya. Tapi walaupun mahal guys, di toko ini itu salah satu toko yang menjual kebutuhan pokok yang menurut gua murah gitu dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Nah, yang pertama di sini ada tempat buah-buahan guys, kayak ada jeruk, apel, anggur, nanas, ya pokoknya ya buah-buahan lah. Nah, kita ambil contoh kayak apel yang satu kreseknya itu bisa 4 sampai 5 biji ya guys, dan harganya itu 999. Atau kalau misalkan di rupiahin itu sekitar 100.000. Kalau misalkan dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu mungkin lebih murah sekitar 50.000 atau biasa 60.000. Kalau sekarang udah 100.000 lebih tuh. Nah, di sini alpukat aja satu bijinya itu tadi sekitar 10 ribuan guys. Cuman satu biji doang kan. Kalau buat ya tahun-tahun yang lalu bisa mungkin sekitar ya di bawah 10.000 lah. Ya kalau gua mah kalau misalkan lagi belanja begini nih, gua serahin semua pilihannya itu kepada istri, soalnya kan ya yang masak istri, kalau gue ya cuman tim dananya aja gitu ya. Jadi ya gue serahin semuanya ke istri, apa-apa yang mau dia masak, apa-apa yang mau dia beli, semuanya gue serahin ke istri. Ya gue tinggal jasa tenaganya aja gitu guys. Dan di sini istri gue lagi milih-milih sayuran. Ya emang biasanya kalau misalkan makan itu ada sayur, daging dan juga buah-buahan sih gitu. Pokoknya ya alhamdulillahnya kalau di Jepang tuh kita bisa makan 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, sekarang kita beralih ke tempat cemilan guys. Ini adalah salah satu makanan yang menurut gua wajib dibeli karena ya emang gua bukan perokok. Jadi daripada gua ngerokok ya mending gua nyemil aja gitu. Apa mau yang Ya biasanya sih kalau di tempat kayak gini, tempat cemilan kayak gini biasanya ya beli ciki-ciki atau yang makanan manis-manis, cemilan manis-manis gitu. Apalagi kan gue sama istri juga suka ngemil gitu ya. Jadi cocok lah. Dan di sini untuk harga satu cikinya berkisar sekitar 97 yen atau kalau kita rupiahin ya 10.000. Ya beda dikit lah sama yang di Indonesia. Nah, kita lanjut masih milih-milih cemilan ya karena balik lagi tadi ya gue sangat suka ngemil karena bukan perokok. Jadi biasanya tuh di sini gue beli yang manis-manis gitu guys ya, kayak coklat atau kue manis ya, pokoknya yang intinya makanan yang manis lah, cemilan yang manis. Nah, di sini itu yang wajib kita ketahui sebelum kita membeli barang itu yaitu baca komposisinya ya. Kita kan karena tahu ya kalau di Jepang itu adalah negara yang tidak menganut agama ya. Dan kalau misalnya kita nggak teliti dan asal beli aja, biasanya itu di komposisinya itu terkandung kayak bahan seperti ya minyak babi atau ya daging babinya lah gitu, yang berhubungan dengan babi lah, yang pastinya diharamkan oleh kita ya yang sebagai seorang muslim atau beragama Islam. Dan selanjutnya setelah kita sudah memilih cemilan, kita pergi ke bahan-bahan dapur atau semacam bumbu-bumbu gitu guys. Ya seperti biasa kalau masalah perbumbuan perdapuran gua serahin ke istri. Dan di sini juga harga bumbu-bumbu itu bervariasi ya. Ada yang sekitar 200 yen, 300 yen itu sekitar kayak 20.000, 30.000, ada yang 15.000. Dan intinya mah mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan harga bumbu-bumbu yang ada di Indonesia mungkin ya guys. Nah, setelah kita sudah memilih perbumbuan, waktunya kita pergi ke tempat seafood atau perikanan guys. Nah, yang kita sudah ketahui semua kalau Jepang itu terkenal banget dengan hasil lautnya, terutama perikanannya ya.
Di sini ya otomatis harga ikan di Jepang itu sedikit lebih mahal dibandingkan dengan harga daging sapi atau daging ayam. Kita bisa ambil contoh, ini satu potong ikan seperti ini aja itu bisa sekitar 340 yen atau 40.000 rupiah. Bayangin guys, satu potong aja. Setelah selesai membeli ikan, waktunya di sini gua dan istri gua memilih daging. Nah, di sini ada daging sapi dan juga daging babi. Awas jangan sampai ketuker ya, guys. Biasanya di sini kalau misalkan daging babi itu bentuk tekstur atau dagingnya itu putih gitu loh. Putih dibandingkan dengan daging sapi atau daging ayam. Dan dari segi harganya juga daging babi itu lebih murah dibandingkan dengan daging sapi ya, guys. Ya seperti itulah kira-kira perbedaan antara daging sapi dan juga daging babi. Nah setelah tadi sudah membeli daging sapi, tidak lupa kita itu wajib yang namanya membeli telur ya. Karena telur ini bisa diolah dengan berbagai macam cara ya, dan juga praktis. Nah kalau buat telur sendiri, harga telur di Jepang itu mungkin sedikit masih murah lah terbilangnya gitu dibandingkan dengan harga-harga bahan pokok yang lain. Harga telur di sini itu sekitar 15 sampai 17.000 untuk 10 butirnya ya guys. Dan untuk harga daging tadi yang kita beli untuk 500 sampai 600 gram itu sekitar 70.000. Nah, sekarang waktunya kita membeli roti, dan roti ini adalah salah satu makanan yang wajib gua beli karena roti ini selalu gua bawa ketika gua kerja. Dan harga roti di sini tuh bervariasi ya. Yang biasanya gua beli itu sekitar 7.000 sampai 8.000 guys. Dan biasanya kalau misalkan gua ngambil roti atau beli roti ini, pasti gua cari yang paling belakang. Karena apa? Karena tanggalnya itu lebih lama dibandingkan displayan yang paling depan. Dan seperti biasa, sebelum kita membeli alangkah baiknya kita membaca komposisinya dulu guys. Nah ini yang paling rawan karena di dalam roti itu sering banget gua temuin kandungan babi kayak semacam minyak babi ataupun daging babinya. Ya aneh kan ya, tapi beneran ada loh guys. Nah setelah itu kita pergi ke tempat perairan. Biasanya di sini gue itu beli kopi ya seperti biasa buat kerja biar gak ngantuk. Apalagi kalau misalkan gue kerja shift malam gitu guys, biasanya ngantuk. Kalau misalnya di boasting dengan kopi ini ya ngantuknya sedikit hilang sih, karena kan terdapat kafein di dalamnya. Nah di sini untuk harga kopi yang gue beli ini untuk satu botolnya itu terbilang murah ya guys, sekitar 6.000 rupiah aja. Bayangin kan, masih murah banget kan? Nah setelah beli kopi, selanjutnya beli air minum botolan gitu guys. Ya walaupun di Jepang kan kebanyakan air minum itu langsung bisa diminum dari keran atau di dapur-dapur tempat kita tinggal di sini. Tapi ya gue lebih memilih beli air minum dalam kemasan botolan ini karena lebih bersih sih menurut gue. Dan untuk harganya, untuk harga satu kardusnya yang terdiri dari 6 botol itu sekitar 35.000 guys. Tadi 319 yen ya. Ya sekitar 35.000 rupiah lah gitu. Nggak kerasa ini belanja udah banyak banget, keranjang udah penuh banget. Tetapi di sini masih ada yang harus kita beli guys. Ya mau gimana ya emang kita butuh gitu loh. Selanjutnya di sini kita pergi ke tempat tisu. Berhubung tisu di rumah habis, tisu makan di rumah habis, ya mau nggak mau kita beli. Untuk harga satu pak tisu makan yang berisi 5 pieces tadi sekitar 23 ribuan atau 25 ribuan lah guys. Gak kerasa keranjang udah penuh, waktunya kita bayar ke kasir. Kira-kira kita ini habis berapa ya guys? Coba kalian tebak ya. Kira-kira gue di sini belanja habis berapa? Oh iya, di sini itu belum termasuk buah-buahan dan juga beras ya guys, bayangin. Ingat, di sini belum termasuk buah-buahan apalagi beras. Dan mari waktunya kita hitung kira-kira habis berapa nih belanjaan yang tadi gua beli. A few moments later. Singkat cerita, satu persatu barang sudah scan atau dihitung. Di sini kita menghabiskan sekitar 9.000 yen dan 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah. Itu belum termasuk beras dan juga buah-buahan guys. Bayangin untuk 1 minggu aja itu menghabiskan 1 juta rupiah. Wow. Sebelum kita bawa pulang belanjanya, ada siapa nih? Sebelum kita bawa pulang belanjanya, di sini kita ya bayar dulu lah.
Di sini metode pembayarannya itu ya bermacam-macam, ada yang kartu kredit, ada yang uang cash, ada yang pakai aplikasi ya, karena di sini kita bawa uang cash ya kita bayar pakai cash. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, di sini tuh kita belanja itu untuk 1 minggu saja menghabiskan 10.000 yen, atau kalau kita rupiahin sekitar 1 juta rupiah. Oke, sekarang kita packing dulu barang-barang tadi sudah kita beli atau bahan-bahan yang tadi sudah kita beli ke dalam tas sebelum kita bawa pulang. A few moments later. Singkat cerita, barang-barang sudah kita masukkan semua, waktunya kita bawa pulang guys. Nah itu dia guys, jadi inilah belanja mingguan kita. Tadi kalian bisa lihat kan, kita itu habis sekitar 10.000 atau kalau di rupiah itu 1 juta lebih ya. Dan itu tuh belum termasuk sama buah-buahan atau beras atau yang lainnya. Jadi gimana menurut kalian? Jadi emang kebutuhan pokok di Jepang sekarang tuh bener-bener lagi mahal banget guys. Jadi mungkin menurut kalian kira-kira kita itu dalam kategori normal, boros, atau irit? Oke, kita masukkan ke bagasi, dan sebelum itu kita akhiri video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.